tahun 80-an. Oh, tahun 80 besar itu. Ya. 2 miliar tahun 80 itu nilainya bisa lebih dari 10 M itu, Ustaz. Ya. Bisa 20 M itu. Ya. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video di mana dalam video ini ada pernyataan seorang ustadz yang berkata, ada seorang pendeta besar di Indonesia ini namanya Jonathan Arnold. Dan beliau katanya sudah mualaf ya. Dan ketika beliau diketahui oleh orang-orang Kristen akan masuk Islam, ditawarinlah uang pada masa itu sebanyak 2 miliar. Wow. Jadi judulnya sahabat ya, ini judulnya adalah kalau masuk Kristen dapat 2 miliar. Wah, enak sekali sahabat ya, kalau masuk Kristen itu dapat 2 miliar. Kalau dapat 2 miliar saudaraku, itu sudah nggak begini lagi hidup kita ya. Ini sebenarnya terlalu kecil Pak Ustadz. 2 miliar. Tuh ada tuh mualaf yang ngomong katanya 100 M. Ada yang ngomong 1 triliun, 5 triliun. Ada yang bilang ditawarin oleh orang Kristen itu 50 miliar, 20 miliar. Ini 2 miliar sahabat. Terlalu kecil Pak Ustadz. Apa 2 miliar setiap bulan atau bagaimana? Kan gitu ya. Nah, kalau sempat 2 miliar saudaraku, jatah uang yang didapat oleh murtadin, wah, udah banyak orang masuk Kristen sahabat. Karena kita tahu sahabat, siapa sih yang tidak terpikat dengan uang? Apalagi sebanyak itu. Kalau mungkin 100 juta, 200 juta, aduh, mungkin nggak tertarik. Tapi kalau dikasih 10 miliar per orang asal masuk Kristen, saya yakin banyak orang akan menggadaikan akidahnya. Banyak orang menggadaikan akidahnya, termasuk Islam, Kristen gitu ya. Kalau orang Islam mau nih kasih 10 miliar kepada orang yang mau masuk Islam, wah, bakal banyak tuh yang mau Pak Ustadz. Asal yakin 10 miliar. Yang menjadi pertanyaan, apa Islam bisa kasih 10 miliar? Oke lah, kita tanggapi dulu ya reaksi di video ini. Nah, sampai sekarang masih ada bekas di dahinya situ. Itu bekas apa? Ya dulu disiram air keras sama saudara. Setelah masuk Islam bersuatu masuk Islam disiram air keras. Kenapa tidak dilapor ke polisi saja Pak Ustadz? Lapor ke polisi dong. Kan biasanya nih agama mayoritas di Indonesia ini kan prioritas untuk hal-hal hukum ya. Prioritas. Cepat itu pasti. Cepat sekali. Apalagi ada demo-demonya gitu. Wah, ada pasti cepat sekali itu ditanggapi. tapi dia tidak punya apa-apa. Terus ada pihak gereja yang mengetahui bahwa dia sekarang lagi kesulitan keluar. Dari gereja Malang ada yang menawari, sudah kamu kelola gereja ini dan ini ada uang 2 miliar. 2 miliar tahun 80-an. Oh, tahun 80 besar itu. Ya. 2 miliar tahun 80 itu nilainya bisa lebih dari 10 M itu, Ustaz. Ya. Bisa 20 M itu. Nah, jadi gereja Malang katanya gitu ya, menawarin duit 2 miliar tahun 80-an. Ini gereja mana sahabat ya? Dan pendeta ini saya capek mencari ya. Pendeta Jonathan Arnold. Saya kesulitan mencari data-datanya di kekristenan, bahkan di PGI. Saya sangat sulit sekali. Karena kita tahu sahabat ya, data-data pendeta sudah pasti itu lengkap di gereja, di sinode. Meskipun sudah meninggal itu masih ada datanya sahabat. Tetapi saya menemukan di ini ya, di sebuah halaman Facebook mengenai Jonathan Arnold. Nah, ini kisahnya sahabat ya. Ini saya yakin tidak benar sahabat. Saya yakin, saya berani bertanggung jawabkan, Jonathan Arnold ini hanya sebuah berita-berita yang tidak jelas.
Jonathan Arnold, pendeta yang masuk Islam setelah memurtadkan 1.000 orang lebih. Wah, itulah judulnya sahabat ya. Jonathan Arnold lahir di Kota Malang, Jawa Timur, anak seorang anggota militer Angkatan Darat. Kok mereka ini suka sekali ya bawa-bawa instansi seperti polisi, Angkatan Darat gitu ya, untuk membenarkan kepercayaan mereka. Sebagai seorang Kristiani yang ditokohkan, ayah Arnold termasuk yang sangat tidak bersahabat dengan umat Islam. Wah, tentara kok bisa begitu, sahabat? Tentara kok bisa tidak mau bersahabat dengan umat Islam? Itu sangat diragukan sekali ya, karena TNI itu wajib toleransi, sahabat. Wajib berdiri teguh atas Pancasila. Tidak boleh TNI itu melakukan perbedaan-perbedaan atau melakukan ketidakadilan, itu nggak boleh. Itu bisa terkena undang-undang, pasal-pasal, peraturan-peraturan di TNI. Arnold masih ingat betapa hebatnya orang tuanya menanamkan kebencian-kebencian dalam hatinya terhadap Islam. Nah, ini juga tidak masuk akal, sahabat. Keluarga saya banyak TNI ya. Itu tidak ada pembelajaran mengajarkan membenci Islam di TNI. Itu tidak mungkin, sahabat. Tidak ada ya. Malah kita seperti saya ini kadang-kadang mendapat teguran ya dari keluarga yang polisi dan TNI supaya jangan lagi melakukan seperti yang saya lakukan ini karena berisiko, katanya gitu, saudaraku ya. Nah, tetapi karena saya adalah seorang pemberita kabar baik, ini adalah kewajiban bagi saya. Ya, kadang-kadang mereka banyak sekali menasihati saya, menegur saya karena mereka menyayangi saya. Karena kita tahu TNI, polisi itu harus netral gitu, tidak boleh membeda-bedakan, sahabat ya. Menurut penuturan ibunya, hal itu bermula dari tingkah laku oknum-oknum orang Islam yang banyak membuat sakit hati ayahnya. Mereka ini kok suka sekali ya merendahkan kepercayaan sendiri. Entah berapa orang ulama, ustadz, bahkan orang Islam selalu berkata Islamophobia. Sering berkata bahwa kelakuan-kelakuan umat Islam membuat banyak orang non-muslim itu menjadi kesal dengan agama ini. Nah, kita lihat saja fakta-faktanya, sahabat. Kita bukan menuduh atau menyatakan, tetapi mereka sendiri yang mengatakan. Dan mereka juga yang mengklaim adanya Islamophobia itu. Bukan kita, sahabat ya, tetapi mereka yang mengatakan adanya Islamophobia. Kok bisa orang fobia terhadap agama? Ya, ibaratnya kenapa orang bisa fobia terhadap ular? Kan ada orang fobia ular, fobia tikus, fobia kecoa gitu ya. Ya karena mungkin ular itu menakutkan. Ada beberapa kejadian orang dipatok oleh ular dan meninggal, sehingga itulah penyebabnya orang bisa fobia ular. Nah, sahabat yang terkasih, kita lanjut ya. Arnold dibaptis di gereja GPI Malang. Nah, ini juga saya cari-cari, saudaraku, tentang pendeta ini. Saya cari sampai di website GPI ya, Gereja Pentakosta Indonesia. Itu ndak ada, sahabat. Ini pendeta Arnold atau Jonathan Arnold. Ini kayak bintang Hollywood ya, pemain film laga ya. Ia begitu lancar menyampaikan nas-nas suci Bible sehingga ia disekolahkan di Universitas Leiden, Belanda. Wow, untuk menjadi pendeta. Setelah lulus, Arnold diangkat menjadi pendeta yang ditugaskan untuk kristenisasi umat Islam. Jadi tidak ada misi Kristen itu untuk melakukan kristenisasi umat Islam. Tidak ada, sahabat. Tidak pernah ada misi agama sebenarnya, karena Kristen itu bukanlah sebuah agama. Ya, dalam pemberitaan kabar baik, saya selalu menekankan kita bukan mengajak orang masuk Kristen, tetapi untuk memberitakan kabar baik. Tentu dong itu tidak berbahaya, tidak berisiko. Memberitakan kabar baik, mana lebih baik? Kita beritakan kabar baik atau kabar buruk? Tentu orang senang dengan kabar baik. Kita bawakan kabar baik, yaitu tentang keselamatan. Percaya Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka engkau akan selamat. Itu saja, sahabat. Saya belum pernah sepatah kata pun, sekalipun saya berkata kepada orang yang tidak percaya Yesus, ayo dong masuk Kristen. Tetapi kita beritakan jalan kebenaran, bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu saja, sahabat. Tidak ada yang lain. Oke. Sehingga ia disekolahkan di Universitas Leiden, Belanda untuk menjadi pendeta. Nah, itu sahabat ya sejarah singkatnya dari Arnold ini. Nah, ini kita dengar lagi, sahabat.
kan mau sekitar 20 miliar sekarang. Pada akhirnya dia tidak mau. Dia tidak mau katanya. Dan ini ditawari yang pada akhirnya dia tidak tergoda oleh setan. Akhirnya dia dengan istrinya pindah ke Kalimantan Timur. Yang pertama. Nah, sahabat yang terkasih ya, karena di sini saudara kita Muslim lagi mau sholat, jadi biasa saudaraku azan dulu, jadi agak kedengaran sangat kuat ya. Jadi memang kita dikelilingi oleh 4 masjid dan kita sangat sudah terbiasa banget dengar-dengar begini setiap hari 5 kali sehari sahabat. Dan kita nggak pernah kesal, marah atau menuduh islamisasi, enggak. Nah, saudara boleh dengar ini ya, suaranya cukup kuat. Itu kalau di video, kalau secara nyatanya sahabat, wah itu sampai menggelegar loh, suara itu sampai pecah gitu, saking kuat volumenya. Mungkin melebihi frekuensi atau melebihi apa itu volumenya saudaraku, tapi ya kita hormati saudaraku, ya begitulah keadaannya. Nah, di dalam video itu saya persingkat saja ya, saudara boleh tonton nanti di channel Ustadz Ipung. Nah, di situ dia juga ada membahas tentang Ali Makrus. Katanya Ali Makrus itu adalah anak pendeta. Inilah pernyataan atau tuduhan yang tidak mendasar. Itu banyak bukti dan banyak data-datanya. Ketika seorang murtadin, Ali Makrus, Muhammad Ali Makrus meninggal, keluarganya datang melayat. Itu banyak yang berpakaian Islam, keluarganya yang Muslim datang sahabat melayat. Dan ada pernyataan saudaranya, saudara wanitanya dari hamba Tuhan murtadin Ali Makrus yang menjelaskan silsilah keluarganya. Saudara boleh cari videonya, itu ada sahabat di YouTube, itu banyak ya. Karena memang ketika pemakaman atau penghiburan evangelis Muhammad Ali Makrus itu disorting, ada videonya, itu jelas. Jadi Bapak Ustadz ini menuduh Ali Makrus adalah almarhum Ali Makrus adalah anak pendeta, itu tanpa dasar sahabat. Dia tidak bisa menunjukkan buktinya. Justru kita yang bisa menunjukkan buktinya bahwa evangelis Muhammad Ali Makrus adalah seorang mantan Muslim. Dari mana? Ya dari keluarganya sendiri, dari keluarganya yang masih Muslim. Sama seperti pendeta Saifuddin Ibrahim. Bagaimanapun cara mereka berkata bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim adalah murtadin odong-odong, orang yang tidak baca Quran, orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, itu semua terbantahkan. Dari mana? Dari saudara Muslim sendiri. Siapa itu? Anak-anaknya. Justru mereka saudaraku yang sering shooting, bikin konten bersama anak-anak Bapak Saifuddin Ibrahim. Dan anak-anak Bapak Saifuddin Ibrahim sudah menjelaskan bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim adalah seorang ustadz besar, seorang pemimpin di sebuah pesantren. Jadi tuduhan mereka dibantah oleh anak-anaknya. Jadi mana kita lebih percaya orang lain dibanding keluarganya? Tentu saja keluarganya, karena keluarganya yang menyaksikan, yang melihat bagaimana waktu Bapak Muhammad Ali Makrus jadi Islam dan setelah murtad keluar dari agama Islam dan menemukan jalan kebenaran. Itu saudara cari deh, banyak videonya itu, pemakaman evangelis Muhammad Ali Makrus. Itu pernyataan keluarganya, kakaknya ada kok. Oke sahabat yang terkasih ya, itu tanggapan saya. Saya cukup senang kalau memang benar ada tawaran dari orang Kristen kalau masuk Kristen itu 2 miliar. Wah, mari semua umat Islam pikirkanlah mau uang atau enggak. Tetapi saya percaya sahabat, itu adalah hoak, bohong. Karena banyak murtadin itu yang hidupnya susah, sengsara, pikul salib, luar biasa sahabat. Kalau sempat kita dikasih 2 miliar setiap bulan udah kaya sahabat. Tidak mungkin kita seperti ini. Mungkin saya kemana-mana tidak pakai mobil wuling lagi. Sudah pasti saya pakai jeep, pakai mobil Hummer. Saya lebih kaya daripada direktur-direktur. 2 miliar, itu tahun 80-an, gimana tahun sekarang? Wah. Dan jujur sahabat, kalau ada pun orang mau ngasih saya 1 triliun masuk Islam, itu juga tidak akan mungkin. Umat Islam jangan percaya. Sahabat yang terkasih ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih, sehat selalu, shalom.